بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tadi pada pembahasan waktu mulai takbir pada Idul Fitri dinukilkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid ini. Beliau menyebutkan pendapat mayoritas ahlul ilmi dari kalangan salafus saleh dan dinisbatkan oleh banyak para ulama, itu pendapat jumhur, bahwasannya Idul Fitri mulai takbirnya ketika keluar dari rumah menuju lapangan tempat sholat sampai imam datang. Jadi bukan malam Id. Ini pendapat yang beliau kuatkan. Tadi kita berakhir pada faedah yang disebutkan di bawah. Kata beliau, wa qad katabtu risalatan bi inwan hal yabda'u takbir fi Idul Fitri bi ghurubi lailatihi aw min hinil ghudu ila salatihi. Aku pernah menulis buku risalah, judulnya apakah takbir pada Idul Fitri itu dimulai dengan terbenamnya matahari atau terbenamnya malam, dimulai dengan terbenamnya matahari, mulainya malam, ataukah ketika hendak berangkat menuju lapangan. Jadi misalkan anggaplah besok itu lebaran. Apakah takbirnya ketika maghrib tadi sudah mulai disyariatkan, ataukah ketika berangkat dari rumah menuju tempat sholat? Beliau lebih menguatkan seperti itu. Ya. Kata beliau, ada risalah, antum cari di situs webnya beliau. Kata beliau, "Falyanzurha man rama al-istizada wa tawassu' fil mas'alah." Hendaklah melihat ke sana bagi orang yang ingin tambahan, memperluas permasalahan. Wa hiya mawjuda fi mawqi'i ala syabaka al-ankabutiyah al-internet. Itu ada, risalah itu ada pada situsku, situs internet ya. Antum lihat di situ. Ini yang dikuatkan beliau. Sebagian para ulama ada yang berpendapat untuk takbir Idul Fitri sudah boleh dimulai dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan. Itu pendapat sebagian para ulama yang lain. Ikhwan, dalam masalah ini ya tidak terlalu dipermasalahkan lah ya. Sebagian masjid, sebagian kaum muslimin ada yang ingin takbir pada malam Id, ya silakan. Ada yang enggak ada masalah. Adapun kalau dulu di zamannya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala, beliau malah lebih menguatkan takbir itu ketika sampai di musola, di lapangan, sampai datang imam. Setelah selesai imam enggak ada lagi. Malam Id enggak ada. Gimana kalau dari rumah menuju lapangan? Kata beliau, riwayat Abdullah bin Umar. Ini mukhtalafun fihi, ada yang bilang mursal, ya. Ada yang bilang derajatnya bisa naik. Kemudian al-far'ur rabi, cabang yang keempat, an waqti intihaihi, tentang waktu berakhir. Tadi beliau menguatkan waktu mulai takbir Idul Fitri ketika keluar dari rumah menuju lapangan. Sekarang kapan berakhir? Sabata an Nafi', telah sahih dari Nafi', anna bin Umar radhiyallahu anhu kana yukabbiru yaumul Id hatta ya'tiyal musalla wa yukabbiru hatta ya'tiyal imam. Kata Nafi', dulu Ibnu Umar bertakbir ketika hari Id sampai mendatangi lapangan, ya, keluar dari rumah sampai menuju lapangan, wa yukabbir hatta ya'tiyal imam. Sampai di lapangan takbir terus sampai kapan? Imam datang, khatib datang. Wa sabata 'anil Imam Az-Zuhri
annahu qala kana an-nas yukabbiruna min hini yakhrujuna min buyutihim hatta ya'tu al-musalla hatta yakhrujal imam fa idza kharajal imam sakatu fa idza kabbara kabbaru. Kata Az-Zuhri, dulu para salaf sahabat ya, mereka takbir ketika keluar dari rumah sampai datang ke tempat lapangan. Jadi dari rumah, misalnya dari rumah Pak Ramli itu menuju tempat sholat itu takbir ya. Sampai khotib datang. Kalau khotibnya sudah datang, mereka diam, tidak takbir lagi. Faidha kabbaro kabbaru. Kalau khotibnya sudah bertakbir untuk sholat, mereka pun ikut bertakbir. Jelas? Ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid. Al-Muhim ya ikhwan, al-masalah ini fiha khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang pengen ngamalkan seperti ini ya silakan. Ya, silakan keluar dari rumah dan disunahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika keluar dari rumah sampai dengan lapangan, kemudian dari lapangan sampai di lapangan sampai khotibnya datang. Itu sunnah. Sebagian lagi mengatakan pada malam Id sudah disyariatkan. Dalam hal ini ya, mana yang nyaman bagi antum silakan mau diamalkan. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, atau Al-Far'ul Khamis, cabang yang kelima. Anil jahri bihi, tentang menjaharkan takbir. Sabata an Ibnu Umar annahu kana idza ghada yaumal adha wa yaumal fitri yajharu bitakbir hatta ya'tiyal musalla thumma yukabbiru hatta ya'tiyal imam. Sabit dari riwayat Abdullah bin Umar. Dulu Abdullah bin Umar apabila berangkat pada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, beliau menjaharkan takbir, dijaharkan sampai beliau mendatangi lapangan, kemudian beliau bertakbir sampai imam datang. Ini juga riwayat Ad-Darqutni. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan wa yushra'u li kulli ahadin ay yajhara bit takbir indal khuruj ila al-id wa hadza bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Kata Ibnu Taimiyah, disyariatkan bagi setiap orang agar menjaharkan takbir ketika keluar menuju salat Id dengan kesepakatan imam mazhab ya, dengan kesepakatan dijaharkan. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau mengatakan walidzalika yushra'u izharu takbir fil khuruj ila al-idain fil amsar. Oleh karena itulah disyariatkan menampakkan takbir, menjaharkan takbir ketika keluar menuju dua hari raya fil amsar, di berbagai penjuru. Wa huwa ijma'un minal ulama. Dan itu kesepakatan para ulama. Wala yu'lam bainahum khilafun fi idin nahar. Tidak kami ketahui atau tidak diketahui adanya khilaf di kalangan para ulama ketika Idul Adha. Ya. Itu juga penukilan ijma. Al-Far'us Sadis, yang keenam, an takbirin nisa. Bagaimana kalau wanita yang takbir? Qalat Ummu Atiyah, berkata Ummu Atiyah, fi sya'ni khurujun nisa ila musallal Id, tentang permasalahan keluarnya kaum wanita menuju tempat salat Id. Wanita tersebut mereka ketika keluar atau diperintahkan ya, mereka diperintahkan oleh Rasul untuk keluar ke tempat-tempat salat di lapangan. Ummu Atiyah mengatakan kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal qayyad fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Kata Ummu Atiyah, dulu kami diperintahkan untuk keluar hari Id ya. Sehingga kami pun diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis dari kamarnya. Lalu sehingga kami pun mengeluarkan orang-orang yang sedang haid. Jadi disuruh keluar semua ya, untuk menampakkan syiar. Mereka kaum wanita berada di belakang laki-laki. Mereka bertakbir dengan takbir yang ada pada laki-laki tadi. Wa yad'una bidu'aihim. Mereka pun berdoa sebagaimana doanya kaum lelaki. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu.
Mereka mengharapkan keberkahan hari tersebut dan kesucian hari tersebut. Wa syahid minhu qauluha fi sya'nin nisa fayukabbirna bitakbirihim. Sisi pendalilannya, syahidnya, yaitu ucapan Aisyah mengatakan atau ucapan Ummu Atiyah mengatakan fayukabbirna bitakbirihim. Mereka kaum wanita bertakbir mengikuti takbirnya kaum lelaki. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan akibah hadzal hadis la khilafa anna nisa yukabbirna walakinnal mar'ah takhfid sautaha bitakbir. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, wanita pun ikut takbir, namun dia lirihkan takbirnya. Wa qala Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan wa qauluha yukabbirna ma'an nas. Mereka kaum wanita takbir bersama umat manusia, maknanya dalilun ala istihbabit takbir li kulli ahadin fil idain wa huwa mujma'un alaih. Kata Nawawi itu merupakan dalil tentang disunahkannya takbir bagi setiap orang pada 2 hari raya dan itu perkara yang disepakati. Jelas? Nukilan jelas ya ikhwan, nukilan dari para ulama. Al-far'us sabi' yang ke-9. An siyaghihi, tentang lafadznya, sighahnya. Ja'at iddatu siyaghi litakbir fil id an ashabin Nabi SAW. Datang beberapa lafaz dari para sahabat. Al-ula yang pertama, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Mudah ya? Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Wa sabatat an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itu riwayat Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah. Sahih. Saniya yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Wa sabatat an Abdullah bin Mas'ud. Sahih juga dari Abdullah bin Mas'ud. Sama riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian wa sabata inda Ibnu Abi Syaibah an tabi'i Ibrahim An-Nakhai. Dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan annahu qala kanu yukabbiruna yaum Arafah. Dulu mereka takbir pada hari Arafah. Wa ahaduhum mustaqbilun al-qiblah. Ya, salah seorang dari mereka para sahabat ada yang menghadap ke arah kiblat fi dubris shalah. Pada penghujung salat mengucapkan apa? Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini asar ya dari Ibrahim An-Nakhai. Makanya dulu Syekh Abdurrahman beliau tidak berpendapat adanya takbir muqayyad fi dubris shalah pada hari Id. Ya, baik hari Arafah ataupun hari Nahar ataupun Ayyamul Mina. Mereka berdalil dengan riwayat ini tadi dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan kanu, berarti menisbatkan ke siapa? Sahabi ya. Sahabi. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai menisbatkan kepada perbuatan sahabat. Berbeda dengan sahabat yang menisbatkan perbuatan di zaman Nabi SAW. Kan sudah pernah kita lewati. Ketika sahabat menyebutkan kunna nu'mar atau fa'alu indan Nabi SAW. Itu semua dihukum ya Pak? Marfu kan? Marfu hukman. Nah kalau ini kan tabi'in dia menisbatkan. Itu alasan beliau dulu. Yang ketiga, as-salisah. Jelas ya? Yang dari Ibrahim An-Nakhai, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. As-salisah yang ketiga, ma sabata inda Abdur Razzaq wa min tariqihi al-Baihaqi an Abi Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi masmuhu ya nasihin. Abu Utsman An-Nahdi. Siapa namanya? Siapa? Idil.
Abu Utsman An-Nahdi. Syu'bah. Abu Utsman An-Nahdi. Kemarin berapa hari yang lalu. Firhan. Siapa lagi mau tanya? Dafa. Abu Utsman An-Nahdi. Abdurrahman bin Mul. Ya, Abdurrahman bin Mul. Siqah ya kan? Siqah. Hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan orang yang akan meninggal dunia surat Yasin. Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqih beliau mengatakan sunnah. Ya. Jangan antum bilang bid'ah. Ya, itu versi sebagian para ulama ya. Hadis Iqra'u ala mautakum Yasin dhaif. Kenapa? Di sanadnya ada Abu Utsman an abihi, dari bapaknya. Yang pertama, Abu Utsman ini ketika dibunya buku takhrij mereka mengatakan Abu Utsman majhul walaisa bin Nahdi. Abu Utsman itu majhul, bukan Abu Utsman Abdurrahman bin Mul, itu Abu Utsman An-Nahdi, bukan. An Abi, bapaknya juga majhul. Si Abu Utsman juga majhul, yang bapaknya juga majhul. Warraja insyaallah hadisnya dhaif. Yang Iqra'u ala mautakum Yasin. Abu Utsman An-Nahdi annahu qala, beliau mengatakan kana Salman radhiyallahu anhu. Dulu Salman siapa? Salman Al-Farisi. Yu'allimuna at-takbir, yaqul, Salman mengajari kami takbir. Kabbiru. Allahu akbar kabira. Atau Allahu akbar takbira. Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahiba aw yakuna laka walad aw yakuna laka syarikun fil mulk aw yakuna laka waliyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma arhamna. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, kata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengomentari tentang sighah ini, as-sahhu ma waradah. Ini yang paling sahih dari sanad-sanad yang ada. Jelas? Kemudian mas'alatus sabi'ah, masalah yang ketujuh. An salatin nawafil fi musallal Id, tentang hukum salat sunnah di lapangan. Antum pernah enggak jengok kalau salat di lapangan tuh ada yang salat sunnah? Ya enggak? Pertanyaan, salat apa itu? Ya kan? Wa tahtaha salasata furu'. Ada 3 permasalahan. Al-far'ul awwal, masalah yang pertama, anta tawil imam qabla salatil Id, tentang hukum imam melaksanakan salat sunnah sebelum pelaksanaan salat Id. Faham? Tergambar? Ya. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaum adha aw fitrin fa shalla rak'atain wa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Jadi ada hadis dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan Rasul itu keluar melaksanakan salat Id ya, pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Beliau salat 2 rakaat. Dan beliau tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Maknanya apa? Tidak ada salat sebelum salat Id, tidak ada juga salat setelah salat Id. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, fa ammal imam, adapun imam, fala na'lam fi karahati sholati lahu khilafan qablaha wa ba'daha. Wa kullu hadza fi shalah fi mawdi'i shalatil Id.
Kata Ibnu Rajab, adapun imam khotib itu tadi, kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang makruhnya dia melaksanakan sholat sebelum sholat id atau setelah sholat id. Seluruh perkara ini dalam sholat, ya, berkaitan dengan sholat tadi, wa kullu hadza fi sholat fi maudhi' sholatil id. Ini semua berkaitan pada sholat id, di tempat sholat id, ya, permasalahan berkaitan dengan sholat id, ya. Beliau mengatakan kullu hadza fi sholat, ai fi sholatil id fi maudhi' sholatil id. Berkaitan dengan sholat id di tempat pelaksanaan sholat id. Difahami? Berbeda nanti kalau seandainya sudah pulang di rumah. Bisa jadi mau sholat duha. Difahami? Nah. Sekarang antatawu'il ma'mum qabla sholatil id. Makmum melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat id. Antum nunggu imam. Bahkan mereka termasuk menyebutkan ikhwan, tidak disunnahkan bagi khotib yang sholat Jumat untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Makanya anak kadang sebagian ada jadwal khutbah itu anak sering telat. Cuma masalahnya kadang anunya resah. Mana ustadz belum datang itu tadi. Nah, untuk antum yang dijadwalkan di darul hadis, antum tunggulah di dalam. Ya, tunggu di dalam. Antum keluar langsung. Itu sunnah. Adapun antum sholat nunggu di sini itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Antum carilah dalil. Tidak ada kan Rasul tahiyatul masjid? Tidak ada. Bahkan saking itu dalil, dijadikan dalil sebagian orang mengatakan sholat tahiyatul masjid itu tidak ada dalilnya. Kenapa? Rasul tidak pernah melakukan. Ya memang Rasul tidak pernah melakukan dikarenakan beliau sebagai orang yang, ya maksudnya itu bukan tidak melakukan sih, tidak terlihat di kalangan sahabat ketika pelaksanaan sholat 5 waktu. Karena ketika beliau keluar langsung dikomati. Kemudian antatawu'il imam qabla sholatil id, atau antatawwu' al-ma'mum qabla sholatil id. Makmum sholat sunnah sebelum sholat id. Qala Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas ini imam Daril Hijrah, asalnya negeri Yaman. Konon wallahu alam, ya. Subaihah yang ada di Yaman itu kampung emaknya Imam Malik. Ya, kampung emaknya Imam Malik. Subaihah. Ya. Itu ada di Yaman. An-Nafi' rahimahullahu taala, dari Nafi', anna Abdullah ibn Umar lam yakun yusalli yaumal fitri qabla as-shalah wala ba'daha. Bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau tidak pernah salat di hari Idul Fitri itu sebelum ataupun setelah. Tidak ada. Wa qala Abul Mu'alla, berkata Abul Mu'alla, sami'tu Sa'idan an Ibni Abbas. Abul Mu'alla mengatakan, aku mendengar Sa'id dari Ibnu Abbas. Sa'id bin man? Nah, Sa'id dari Ibnu Abbas, Sa'id bin man? Sa'id yang banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Apakah Sa'id ibn Musayyab ataukah Sa'id bin Jubair? Wallahu alam, az-zahir ya ikhwan, nampaknya Sa'id bin Jubair. Ya, yang masyhur dari Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas itu karihas shalah qabla al-id, tidak menyukai sholat sebelum pelaksanaan sholat id. Wa sabata an Yazid ibni Abi Ubaid annahu qala, telah sabit dari Yazid bin Abi Ubaid, beliau mengatakan sholaitu ma'a Salama ibn Aqwa, aku sholat bersama Salama ibn Aqwa radhiyallahu anhu fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat as-subhi, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Tsumma kharaja, kemudian Rasul keluar. Fa kharajtu ma'ahu, aku pun keluar bersama beliau.
hatta atainal musalla. Jadi kata si Yazid bin Abi Ubaid, aku salat bersama Salama ibnu Aqwa di Masjid Nabawi. Salat subuh waktu itu. Kemudian Salama keluar diikuti oleh Yazid bin Abi Ubaid. Sehingga tatkala kami mendatangi musalla, tempat salat, fajalasa, beliau duduk. Wajalastu, aku pun duduk. Hatta ja'al imam, sampai datang khotib. Fasalla walam yusalli qablaha wala ba'daha tsumma raja'a. Salama ibnu Aqwa, beliau salat, beliau tidak salat qabliyah, tidak pula ada ba'diyah. Kemudian beliau langsung pulang. Dari sini ikhwan, beberapa asar tadi disebutkan mereka sahabat itu keluar dari masjid. Ya enggak? Ya enggak ya Evin? Tadi beberapa kan, tadi yang keluar tadi Abdullah bin Umar keluar dari masjid. Yang ini juga salat subuh keluar langsung ke lapangan. Saking paginya mereka tabkir. Ya enggak? Ya, mereka kan enggak repot-repot. Kalau Idul Fitri mereka makan kurma 2 butir, 3 butir, 5 butir ganjil. Berangkat mereka takbir. Jadi mereka takbirnya sampai nunggu imam, baiklah takbir nunggu imam. Kalau kita kan makan dulu, santai dulu. Ya. Wa qala al-Imam Az-Zuhri, At-Tabi'i rahimahullah taala. Siapa namanya Zuhri? Nasihin. Nama al-Imam Az-Zuhri. Muhammad bin Abdullah. Coba. Hah? Ibnu Syihab. Ya. Lah ngopi itu lah. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau ini lumayan ya, Ikhwan. Luar biasa. Ya. Dikenal sebagai seorang alim yang bisa menjamak beberapa riwayat. Namun mursalnya dia digolongkan min adhaf al-marasil. Ya, mursalnya Az-Zuhri. Az-Zuhri At-Tabi'i, beliau mengatakan, lam asma' ahadan min ulama'ina yadhkur an ahadin min salafi hadhil ummah annahu kana yusalli qablaha wala ba'daha. Kata Az-Zuhri, aku tidak pernah mendengar seorang pun dari kalangan ulama kita yang menyebutkan dari salah seorang salaf umat ini bahwasanya dia dulu ada yang salat qabliyah, tidak pula ada yang ba'diyah. Tidak ada orang di kalangan salaf yang melakukannya. Wa qad nasaba al-Faqih Ibnu Rushd Al-Maliki. Ini Ibnu Rushd Al-Maliki menisbatkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kata beliau, tarkat tatawwu qabla salatil id wa ba'daha ila jamaahir ahli ilmi. Beliau menisbatkan permasalahan meninggalkan tatawwu, meninggalkan pelaksanaan salat sunnah qabla al-id ataupun yang setelah id, itu dinisbatkan pendapat jumhur ahlul ilmi. Kitab Bidayatul Mujtahid ini ikhwan bagus, tapi untuk pemula jangan. Ya. Bukan tidak cocok untuk pemula, tapi bagus. Al-Fara'u Tsalits, cabang yang ketiga. An-tahiyatul masjid idza kanat salatul id fil masjid. Apa hukum tahiyatul masjid kalau salat idnya di masjid? Ya. Idza shallal 'abdu salatal 'id kharij al-balad fil musalla al-mu'adda lidzalik fala yusalli rak'atain tahiyatan lidzalikal musalla. Kalau ada seseorang yang salat Id ya, di luar wilayah, di tempat lapangan memang disiapkan untuk salat Id, maka jangan dia salat 2 rakaat sebagai bentuk tahiyah untuk lapangan tersebut. Karena tidak ada ya. Di anna rak'atai at-tahiyyah khassa bil masjid, dikarenakan 2 rakaat tahiyat itu cuman khusus pada masjid. Faqad dalla ala dzalika hadits Abi Qatadah.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka rak'atain qabla ayyajlis. Rasul mengatakan kalau ada yang ingin masuk masjid, ya hendaklah dia rukuk 2 kali rukuk sebelum dia duduk. Maksudnya salat ya, 2 rakaat. Fa khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahiyatul masjid. Atau fa khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyya bil masjid wal musalla laisa bi masjid. Rasul mengkhususkan tahiyya itu dengan masjid. Yang namanya lapangan bukan masjid. Jelas? Wa amma idza shalla fil masjid. Adapun kalau orang salat di masjid, fa fil ghalib annahu ya'ti fi waqtin nahyi. Biasanya mereka datang pada waktu larangan. Wa salatu tahiyatil masjid fi waqtin nahyi lil ulama fiha qaulani masyhurani. Salat tahiyatul masjid pada waktu larangan itu juga ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Antum masuk masjid jam 2 zuhur kita berapa? Jam 12 lewat 5 menit. Antum masuk jam 12. Boleh enggak tahiyatul masjid? Ada khilaf di kalangan para ulama. Antum masuk masjid 5 menit sebelum maghrib. Bolehkah tahiyatul masjid? Juga ada khilaf di kalangan para ulama. Al-qaulul awal, pendapat pertama, annaha la tusallah. Jangan salat. Enggak usah antum salat. Terus ngapain? Tegak antum. Wa bi qala aktsaru ahli ilmi lil hadits al-adida al-warida anin nahyi anis salat fi awqatin nahyi. Itu pendapat pertama, enggak perlu tahiyatul masjid. Ya. Di antara dalilnya disebutkan di sini hadis dari Uqbah ibn Amir al-Juhani annahu qala. Beliau mengatakan salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna. Ada 3 waktu yang dulu Rasul melarang kami untuk sholat. Wa yanhana an nusalli atau an naqbura fihinna mautana. Dan juga Rasul melarang kami untuk mengubur jenazah pada waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu asyamsu bazighatan hatta tartafi. Ketika matahari ingin terbit, ya, baru mau muncul di ufuk, itu dibiarkan meninggi-meninggi. Ya. Ketika baru mau muncul, tidak boleh sholat, tidak boleh nguburkan. Wahina yaqumu qa'imudz zahira hatta tamila syamsu. Yang kedua, ketika matahari betul-betul tegak tanpa bayangan, ya, sampai tergelincir matahari tersebut. Yang ketiga, hina tadayyafa syamsu lil ghurub hatta taghrubah. Yang ketiga, ketika matahari hendak terbenam sampai dia betul-betul terbenam. Wa hadzal qaul huwa rajih. Itu pendapat yang rajih. Jangan tahiyatul masjid di waktu tersebut. Dulu anak punya guru namanya Munir As-Sa'di. Ketika kita belajar Umdatul Ahkam, dia juga ngomong kayak itu. Tegak saja katanya. Paling 5 menit, 10 menit. Jadi kalau untuk yang masuk maghrib itu misalkan maghrib kita tadi jam berapa? Jam 6 5 lah ya misalkan. Antum masuk masjid itu jam 6. Belum juga azan. Terus antum tegak, nunggu saja. Ya. Al-qaulu tsani anna tusalla, pendapat kedua sudah salat enggak masalah, ya. Wa huwa qaul Imam Asy-Syafi'i, itu pendapat Imam Syafi'i. Wa wajhu hadzal qaul, sisi pendapat ini adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allaqa fi'la tahiyyah bi dukhulil masjid wa qad waqa'a fa tusalla. Rasul kan mengikat perbuatan pelaksanaan tahiyatul masjid yaitu dengan masuknya masjid, sehingga tatkala orang masuk masjid ya salat. Wa qad ujiba an hadzal istidlal bi jawabain. Namun terkadang masih bisa dijawab juga, dibantah pendalilan seperti ini. Al-awwal, yang pertama, anna hadits shalah inda dukhul fil ilal masjid amun fi jamil awqat. Hadis tentang salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid itu umum pada setiap waktu. Wa hadis an-nahyi khasun bi ba'dil awqat. Hadis larangan salat itu pada waktu tertentu saja. Fayuqaddam al-amal bi khasil awqat ala amiha. Sehingga lebih didahulukan pengamalan dengan hadis yang lebih khusus dibandingkan hadis yang umum. Jelas? Jadi istilahnya apa kalau dalam ilmu usul fikih? Am makhsus, ya. Yang umumnya mana? Tahiyatul masjid. Makhsusnya dengan apa? Yaitu larangan tadi, ya. Sehingga Rasul mengatakan setiap kali masuk masjid salat 2 rakaat.
Namun dikhususkan pada waktu larangan tidak diperbolehkan. Terus yang mana yang afdol antum? Lebih baik tidak usah. Karena mepet sekali waktunya. Sedikit itu, paling 5 menit. Anggaplah 10 menit. Terus ngapain? Duduk di kursi. Ya, duduk di kursi. Duduk di kursi itu tidak teranggap sebagai antum tidak teranggap sebagai tahiyatul masjid. Mau pertanyaan, mau dalilnya, apa dalilnya kira-kira? Silahkan. Ana berwudu misalkan, ana sudah wudu, ana masuk masjid, ana duduk di kursi, ana tidak tahiyatul masjid. Boleh tidak kira-kira? Hah? Jadi anda ingat dulu. Jadi ada salah seorang ustadz, ini di pondok pesantren, sama-sama alumni Damaj. Satunya 4 tahun, satunya 11 tahun. Yang 11 tahun ini, setiap kali dia ngajar, duduk kursi, nggak pernah dia tahiyatul masjid. Yang ini ngeritik dia. Lihat tuh, fulan. Ngajar aja, nggak pernah dia tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, bukankah Rasul bilang begini, gini. Ya, malah besok nyampai terdengar. Besok dibilangin. Dulu di Damaj, mana Syekh mobil langsung duduk aja. Terus dalilnya apa? Antum perhatikan, beberapa riwayat yang menyebutkan Rasul ketika masuk masjid, beliau tidak ada duduk. Beliau langsung khutbah di atas mimbar. Ya enggak? Kemudian beliau sholat di tempat. Itu tadi. Sehingga ketika seseorang masuk masjid, tidak ada keinginan untuk duduk di lantai, itu boleh bagi dia untuk tidak tahiyatul masjid. Nah, permasalahan kenapa duduk di kursi tidak diharuskan untuk tahiyatul masjid? Alasannya, li'anal kursi itu muntakil, bisa berpindah, bukan sesuatu yang sabit. Kiasan alal mimbar, Rasul masuk duduk di atas mimbar, beliau tidak tahiyatul masjid. Kira-kira kenapa di mimbar itu beliau tidak tahiyatul masjid? Oh, karena duduk di suatu tempat yang seperti ini bisa dipindah, mimbar bisa digeser, itu tidak mesti tahiyatul masjid. Itu istinbatnya para ulama. Difahami? Jelas? Nah, yang jadi permasalahannya, sebenarnya nimbul iskal sih wallahu alam, tapi butuh para gimana kalau seandainya mimbarnya paten, dibuat coran, difahami? Atau kursinya nempel paten, difahami? Nah itu tadi. Al-muhim ya ikhwan, kewajiban tahiyatul masjid itu bagi yang masuk masjid dalam keadaan berwudu. Kalau dia tidak berwudu, tidak wajib. Tadi. Itu luar biasa kalau dulu di Fuse. Anda ingat dulu Abbas Jauna, yang masyhur di Syekh Abdurrahman dulu bilang wajib. Mayoritas di Yaman banyak yang bilang wajib. Tahu Abbas Jauna dulu ada mustafid namanya Abbas Jauna, usul fikih dia. Dia bilang tentang yang mengatakan tidak wajib itu pendapat jumhur. Sampai beliau bilang, mana ada di kalangan salaf ya, yang menyebutkan keharusan untuk tahiyatul masjid. Cuma Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kalau dia masuk masjid, janganlah duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, kalau seandainya ini hadis dibawa kepada pengertian wajib, terus yang memalingkan ya apa? Yang memalingkan diantaranya swarifnya tadi, yang hadis-hadis yang illa anta tawwa'a, kecuali kalau engkau sholat sunnah. Ketika ada badui yang tanya kan, cuma 5 waktu yang wajib. Katanya, kalau dalil yang menunjukkan dia wajib, memang bahwasanya perkara tersebut wajib. Lihat kisahnya Abu Waqid Al-Laythi. Ada orang masuk masjid. Dan baca hadisnya, ada 3 orang lewat masuk masjid. Satu duduk di tengah, satu duduk pojok kan, satu kabur. Itu enggak disebutkan tahiyatul masjid. Iya enggak? Nah, seperti itu. Al-mas'alatu tsaminah. Asani yang kedua.
Anan nahya al-warid li tahrim wa tahiyatul masjid sunnah. Larangan tersebut menunjukkan keharaman. Sedangkan tahiyatul masjid sunnah. Waqad haka ghairu wahidin al-ijma' ala sunniyatiha. Banyak para ulama menukilkan ijma' sunnahnya tahiyatul masjid. Fatarkul muharram aula min fi'lil mustahab. Meninggalkan yang haram lebih layak dibandingkan mengerjakan yang sunnah. Itu juga dulu dinukilkan katanya sunnah ya tahiyatul masjid tadi. Wallahu ta'ala ya. Mungkin inilah yang bisa kita kaji dari buku ini. Mudah-mudahan setelah sholat